Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, bertepatan dengan 11 Ramadan 2020, 11 Ramadan 1446 Hijriah. Sekarang saya sedang berada di kaki Gunung Batu yang ada di Bogor Timur. Masya Allah, sungguh indah yang ada di hadapan kita ini. Pegunungan diawali dari Gunung Gede sana, Gede Pangrango, view-nya ya. Terus gunung-gunung, gugusan gunung, ini kita sebut puncak 2 lah ya. Masya Allah. Jujur, saya sedang dalam perjalanan menuju proyek dan menyempatkan untuk berhenti sejenak menikmati pemandangan yang ada di sini. Kita lihat terdapat beberapa titik longsor ya, yang nampak jelas terlihat dari sini. Masya Allah, sungguh indah apa yang Allah ciptakan sebetulnya. Sumber daya alam yang ada di bumi, keindahan yang tak terhingga, itu adalah ciptaan Allah SWT. Dan kita sebagai manusia yang menempati bumi diamanahkan untuk menjaga bumi yang indah ini, memanfaatkan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Masya Allah, sempurna apa yang Allah ciptakan itu, semuanya sempurna, tiada satupun cacat. Tapi kenapa manusia hanya bermodalkan akal saja mereka sudah mau sombong dan malah meninggalkan aturan Allah SWT? Itu amatlah sangat disayangkan ya. Ya Allah, semoga para pengemban dakwah yang terus berjuang dan istiqomah mendakwahkan syariah dan khilafah, Engkau teguhkan langkahnya, Engkau kuatkan keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Jujur, sebetulnya melihat keindahan seperti ini tuh baru kali ini saya merasa sedih gitu ya. Sedih karena apa? Karena terpukau akan keindahan alam yang ada di sekitar saya ini. Masya Allah, gunung-gunung menjulang tinggi, ya kan? Gunung-gunung yang besar ya. Ini gunung yang tergolong kecil saja kelihatannya dari jauh, tapi kalau kita dekati amatlah sangat besar. Gunung yang begitu besar saja, ketika Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung, padahal gunung itu kita lihat gagah, tinggi dan besar, la ra'aitahu khashi'an, maka akan kita lihat gunung itu ketakutan, mutasaddian min khasyatillah, seperti itu ayatnya. Jadi kalaupun memang Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung untuk mengemban Al-Quran dan isinya, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Lantas kita sebagai manusia yang kecil berani meninggalkan Al-Quran dan membuat aturan sendiri, itu bagaimana? Seharusnya kita merenung. Gunung-gunung sebesar ini saja takut, tidak bisa menerapkan apa yang Allah perintahkan. Kita manusia yang sudah dikaruniai akal, kenapa malah menyombongkan diri di hadapan Allah SWT? Di sisi lain,
Allah SWT juga terus memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pemandangan sebagus ini kalau tidak atas izin Allah tidak akan bisa kita nikmati. Bisa saja dalam waktu hitungan jam atau dalam semalam itu Allah lenyapkan semuanya. Gunung yang berada di atas sana, sedangkan ke sana adalah Jakarta dan lautan ada di sebelah sana. Kalau Allah berkehendak ya, Allah murka karena aturannya tidak diterapkan, Al-Quran tidak kita jalankan. Bisa saya gunung yang sebesar ini, besar banget bisa Allah turunkan untuk memenuhi laut misalkan ya. Gunung itu pindah ke laut itu kan tidak mustahil bagi Allah. Sedangkan para penduduk yang ada di sana itu kampung sudah makmur, bisa saja kan terpendam di dalam tanah. Itulah maha baiknya Allah. Jadi jangan sekali-kali kita merasa sudah paling benar. Cobalah untuk menjadi orang yang mukhlis, terbuka jadi manusia itu, terbuka akan kebenaran. Dan kita sebagai muslim juga hendaknya terus berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Teruslah nasihati orang-orang yang masih dalam kesesatan misalnya ya. Ajak mereka untuk melakukan dakwah, karena dakwah itu hukumnya wajib. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ud'u perintahnya adalah fi'il amr. Serulah, berdakwahlah gitu kan. Itu yang membuat saya sedih dan lantas coba saya untuk buatkan video ya. Siapa tahu ini bermanfaat buat kita semua. Kalau keindahan alam ini dikelola oleh sistem kapitalis, tidak akan berkah sepertinya. Mungkin dengan khilafah yang menerapkan aturan Allah, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas adalah landasan hukum yang akan diambil oleh sang khalifah dalam menjalankan sistem kenegaraan. Kalaulah sumber daya alam ini, keindahan alam ini dikelola oleh sistem kufur, sepertinya kita hanya akan memandang sebatas keindahan duniawi saja, tanpa berpikir ini hanyalah sebatas keindahan dunia, dan akhirat, negeri akhirat itu jauh lebih indah dan tidak pernah terbayangkan. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang masih semangat berdakwah, orang-orang yang senantiasa tulus menyampaikan dakwah Islam kafah di seluruh penjuru dunia. Begitu kiranya, semoga video ini bermanfaat. Jadi begitulah ya, sumber daya alam dalam perspektif Islam harus lebih kita gali lebih jauh. Ini indah sekali, Masya Allah. Sayang kalau tidak kita jaga dan kelola dengan maksimal. Kiranya begitu video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.